Kembali di Lawan Bicara edisi spesial, tadi kita sebelumnya sudah mendengarkan visi misi dari tim Capres-Cawapres terkait pembangunan desa. Kita berikan kesempatan kepada panelis, mungkin Ibu Siti terlebih dahulu. Ibu Siti, kira-kira tadi siapa? Mau bertanya langsung kemana nih, langsung nembaknya nih? Kepada kotak-kotak dan putih. Menarik sekali tadi yang disampaikan ya, khususnya membangun Indonesia dari desa ya, bahwa ada 72.000 desa yang kondisinya adalah sangat beragam. Pertanyaan saya adalah bagaimana resep untuk memberdayakan atau membuat dignity ya masyarakat di desa itu menjadi konkret, katakan ya, pemberdayaan konkretnya itu melalui yang tadi itu adalah pembangunan khusus untuk pelayanan dasar, jadi kebutuhan dasar tadi itu. Ya. Yang pertama, kita tahu kalau kita bicara masalah pertanian, semuanya itu ada di desa. Ada 8 juta hektar tanah sawah, kemudian pada saat ini sebagian besar daripada tanah sawah itu pengairannya rusak. Maka kemudian kita ada program, Pak Jokowi Widodo dan Pak Yusuf Kala memiliki program perbaikan 3 juta hektar untuk saluran irigasi yang rusak, mulai dari saluran irigasi yang tersier, sekunder, sampai dengan yang primer. Kemudian yang kedua, terkait dengan peningkatan fungsi pelayanan Indonesia Sehat. Kita akan membangun dan merehabilitasi yang kita sebut sampai dengan 50.000 rumah sehat, di mana bukan hanya rumah sehat tetapi juga ada dokter keliling. Jadi bukan dokter, bukan lagi hanya menunggu di puskesmas, tapi dia berkeliling di tengah masyarakat sambil memberikan penyuluhan tentang resep hidup sehat. Jadi ada kebijakan preventif di sana. Kemudian yang ketiga, yang paling penting dalam sektor keuangan, kita punya komitmen untuk mengembangkan yang disebut dengan keuangan inklusif sampai dengan 50%, di mana yang menjadi ujung tombak itu adalah lembaga keuangan mikro maupun koperasi. Jadi ini adalah wujud daripada komitmen kami dalam membangun desa, meningkatkan pelayanan sekaligus juga meningkatkan proses-proses pemberdayaan. Dan yang paling penting lagi adalah konektivitas antara desa dengan pasar di kecamatan sampai dengan pasar kabupaten. Kita tahu persoalan infrastruktur, jalan dan transportasi selalu menjadi kendala di desa-desa, apakah itu di Jawa Barat, di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia secara keseluruhan. Dengan anggaran yang 1,5 miliar ya, sampai dengan 1,5 miliar setiap tahunnya itu untuk desa, ditambah program-program lain dari pemerintah pusat, kami yakin dalam 5 tahun desa akan makmur. Apakah resep seperti itu, apakah resep konkret seperti itu bisa diberlakukan sama? Mengingat desa itu ada desa yang tertinggal, desa setengah maju, dan desa maju. Apa resep konkretnya untuk desa-desa yang betul-betul memang tertinggal gitu? Saya rasa memang pendekatannya adalah tentu saja satu pendekatan basis sumber daya yang dimiliki oleh desa. Kemudian yang kedua, basis kultural yang dimiliki oleh desa ataupun basis sosial yang dimiliki oleh desa. Tetapi kami sebutkan tadi itu semuanya dalam kerangka NKRI. Kita tahu desa juga, kalau zaman dulu ada desa swasembada, ada desa swakarya, ada desa yang marginal begitu. Jadi yang marginal ditingkatkan lebih ke atas, yang masih banyak orang miskinnya ditingkatkan lebih ke atas. Jadi mobilitas sosial menjadi lebih baik, itu juga akan dilakukan. Artinya yang 1,5 miliar itu tentu saja itu kan pukul rata ya. Ada kemudian desa-desa yang kemudian mendapatkan perlakuan khusus, yang bisa saja kemudian politik anggarannya ada kebijakan afirmatif. Oke, gitu. Mungkin Bu Siti bisa menanyakan juga nih Bu ke yang tim yang Capres nomor 1, apa resep-resep yang sama? Karena kan kita melihat sebenarnya ada hal-hal yang sama dilihat dari visi misinya. Iya, resepnya adalah bagaimana mengurangi kantong kemiskinan yang memang ternyata kita memiliki 187 ya, sekitar itu daerah tertinggal. Bagaimana meningkatkan dalam 5 tahun? Katakan nanti kalau pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa gitu ya memenangkan katakan Pilpres gitu. Apa kira-kira? Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang meningkatkan ini kan ujungnya kesejahteraan. Dan kalau kita berbicara kesejahteraan, bagaimana pertama dibangun infrastruktur follow the trade. Artinya harus ada putaran ekonomi di desa itu yang ditopang oleh kelancaran infrastruktur. Dan sekarang sebenarnya sudah dilakukan dengan program percepatan infrastruktur pedesaan
250 juta per desa, yang ini nantinya terus dikontinuasi untuk program-program dengan jumlah yang lebih besar dan dengan kontinuitas yang lebih panjang dibandingkan dengan yang sekarang sudah berjalan dan hampir mencapai seluruh desa. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang pemberdayaan ekonomi. Hari ini hampir seluruh bantuan sosial ditujukan kepada masyarakat desa. Tinggal bagaimana menggunakan kapitalisasi dari bantuan sosial yang ada itu dalam sebuah tata kelola keuangan badan usaha milik desa yang lebih bisa di-bankable-kan, karena tidak mungkin semua persoalan yang muncul sekarang ini diselesaikan oleh APBN. Karena itu perlu keterlibatan sektor swasta di sini bersama dengan bentuk koperasi yang nantinya dimunculkan di dalam undang-undang desa ini nanti. Dengan demikian kita mendapatkan satu gambaran masyarakat desa yang mampu beradaptasi dengan modernitas, mampu beradaptasi dengan ekonomi yang maju, dan kita yakin dengan itu maka masyarakat desa akan tumbuh lebih baik daripada hari ini. Oke. Silakan Mas Imam. Tadi kayaknya menghubungkannya dengan SDM yang ada di desanya itu. Sementara kondisinya sekarang juga bisa dikatakan masih terbelakang. Mungkin Anda bisa langsung menanyakan kepada... Ya, tapi saya mau menanyakan hal yang saya pikir saya ingin minta komitmen atau kejelasan. Di visi misi Prabowo Hatta maupun Jokowi JK itu sama-sama punya komitmen bahwa perlu ada jaminan kepemilikan tanah rakyat, ya kan? Meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan. Di Jokowi JK juga sama, bahkan dia menyiapkan kebijakan regulasi baru untuk membebaskan desa-desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan. Pertanyaan saya dari kedua calon ini adalah, saya tahu atau kita semua tahu bahwa di belakang Anda yang mendukung itu banyak konglomerat juga, yang bisa jadi mereka juga punya kepentingan, ya, dia punya perusahaan, punya perkebunan, punya luas lahan yang luar biasa. Nah, saya ingin komitmen Anda pada saat Anda itu berhadapan, ada konflik of interest dengan para pendukung-pendukung, ya, yang justru mereka sekarang menguasai lahan-lahan besar, apa yang bisa dilakukan oleh kedua calon ini, dan komitmen kepada rakyat bahwa mereka akan tanpa ragu untuk memperjuangkan seperti visi misi ini dan berhadapan dengan pendukung Anda sendiri dari kedua belah pihak. Oke, silakan Mas Viva. Kami akan konsisten dengan yang ditulis sesuai dengan visi misi, dan kami merupakan figur yang independen, yang tidak bagian menjadi kelompok-kelompok yang nanti bisa mengendalikan negara, yang tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan reformasi agraria. Karena apa? Para petani kepemilikannya hanya 0,4 hektar are dan sangat tidak akan sejahtera sampai kapanpun. Oleh karena itu, dari 12 juta lahan-lahan produktif itu kita akan memilah, juga termasuk di daerah-daerah hutan yang produktif sebenarnya bisa digunakan untuk pertanian rakyat. Itu akan kami olah, kemudian akan kita berikan kepada petani sesuai dengan proporsinya masing-masing, agar mereka bisa menambah lahan, agar mereka bisa sejahtera hidupnya dan bisa meningkatkan pendapatannya. Jadi dengan kata lain, bila ada konglomerat yang sekarang mendukung Anda, ya, dan kemudian menghalangi visi misi itu Anda akan lindas. Akan kita sikat. Akan disikat. Oke. Nah, apakah dari tim Jokowi JK juga akan menyikat konglomerat itu? Jawabannya nanti setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Lawan Bicara.